Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari NKB nomor 5 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 149 ayat 5 dan 6. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bersama bagi Tuhan. Kita nyanyikan NKB nomor 87, Junjungan yang Kupilih.
sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Disilakan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur hormat kami kepadamu Bapa di sorga. Kami berterima kasih oleh karena penyertaan dan pimpinanmu. Kami mengucap syukur Engkau menyertai kami melewati hari, minggu, dan bulan-bulan dalam hidup kami. Dan Engkau membawa kami memasuki bulan baru di tahun 2022 ini. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk setiap pengalaman yang Engkau perkenankan kami alami di bulan-bulan yang telah kami lalui. Terima kasih Bapa untuk segala-galanya. Bahkan untuk setiap bagian-bagian yang sulit berat sekalipun kami mengucap syukur. Karena sepanjang itu kami menyaksikan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu. Sekarang kami mohon Bapa, biarlah semua yang telah kami kerjakan di bulan yang telah kami lalui, sekarang menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sekarang kami datang kembali di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Anak-anak yang selalu rindu duduk di dekat-Mu Bapa. Anak-anak yang selalu rindu mendengarkan suara-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu dan setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu saja, dari dalamnya kami memperoleh hidup. Kami rindu mendengarkan suara-Mu karena kami mau Tuhan hidup seperti yang Engkau kehendaki. Kerinduan kami ialah menjalani hari-hari hidup di hadapan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Karena itu nyatakanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami Bapa di dalam surga, bagaimana mestinya kami hidup supaya kami menyenangkan hati-Mu. Karena itu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau-lah kiranya yang akan menuntun dan memimpin kami. Supaya hanya kehadiran-Mu saja, kuasa-Mu saja yang memimpin kami untuk memahami setiap perkataan-Mu yang akan kami baca saat ini. Jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia dan menggembara Bapa, supaya benar hanya Engkau saja dan hanya pimpinan-Mu saja yang sedang kami alami saat ini. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah kediaman masing-masing, bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita di minggu kedua sesudah kebangkitan Yesus hari ini, ambil dari kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan tertulis demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia buat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, ucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan di awal, kita sedang berada di minggu kedua sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai dengan tanggal 25 ke depan kita akan merayakan berada dalam masa-masa penampakan Yesus. Yang kita semua tahu itu terjadi selama 40 hari. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan selama ia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Apa yang terjadi selama 40 hari itu? Apa yang diperbuat oleh Yesus? Apa pentingnya peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini bagi kita? Apa pentingnya? Pertama, saudara-saudara, dari peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada murid-muridnya, kita kemudian tahu bahwa Yesuslah sendiri yang memberitakan tentang kebangkitannya. Yesus sendiri yang memberitakan kepada murid-muridnya kebangkitannya. Dialah pemberita pertama dan yang terutama dari kebangkitan. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Menunjukkan kepada murid-muridnya dengan melalui penampakannya bahwa ia bangkit
Dan yang kedua saudara-saudara, selama 40 hari ini ternyata dipakai oleh Yesus untuk mengajar murid-muridnya. Apa yang kita baca tadi, apa yang dikatakan kitab suci tentang dia. Pada waktu kebangkitan penampakannya, inilah Yesus bercerita mengajarkan kepada murid-muridnya segala sesuatu yang dikatakan kitab suci tentang dia. Yang sebelumnya tidak pernah dia mau diceritakan. Bahkan ada kesan dirahasiakan. Jangan bilang-bilang. Beberapa kali Yesus melakukan pekerjaan yang ajaib, menyembuhkan orang sakit. Dia bilang kepada murid-muridnya, jangan bilang-bilang. Tetapi nanti sesudah kebangkitannya saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kebenaran tentang dia dari apa yang telah dikatakan dalam kitab-kitab suci. Sebelum kita masuk ke dalam saudara-saudara, bagian indah yang kita temukan sekarang ini ialah kitab suci yang ada di tangan saudara-saudara, khususnya yang dimaksud perjanjian lama, juga adalah kitab suci yang dibaca dan ditahu oleh Yesus. Kitab suci yang ada di tangan kita bukan kitab suci yang baru muncul tanpa ditahu oleh Tuhan Yesus dan berbicara tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita baca, kalau kita baca kitab suci secara perjanjian lama dan perjanjian baru, kita sedang membaca sendiri apa yang Yesus pernah baca. Jadi sekali lagi kalau saudara-saudara membaca kitab suci, perjanjian lama khususnya, saudara mesti ingat bahwa ini bagian yang juga dibaca. Setidak-tidaknya pernah dibaca oleh Yesus. Nah, dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudara, kalau kita bisa rekonstruksi, kita bisa susun kembali berdasarkan laporan 4 penulis kitab Injil, kita bisa mulai dari awal pagi ketika beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus. Dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas dikatakan banyak perempuan datang ke kubur Yesus subuh-subuh itu, termasuk Maria Magdalena. Begitu mereka datang ke kubur itu, mereka kaget, pintu kubur sudah terbuka, tidak ada mayat Yesus di situ, jasad Yesus tidak ada di situ. Yang mereka temukan adalah 2 malaikat yang membuat perempuan-perempuan ini lari ketakutan. Perempuan-perempuan yang lain pulang, tidak tahu kemana mereka pergi. Maria Magdalena menurut kitab Injil Yohanes, kemudian pergi melapor kepada Petrus dan Yohanes, sehingga mereka kembali bertiga untuk melihat kubur kosong itu. Ketika mereka tiba di sana, mereka memeriksa dan kemudian Petrus dan Yohanes pulang, tinggal Maria Magdalena, dan pada saat itulah Maria menyaksikan Yesus menampakkan diri untuk pertama kalinya pada subuh itu. Dan kemudian saudara-saudara, menurut kitab Injil Yohanes, pada malam harinya ketika para murid sedang berkumpul, Yesus kembali menampakkan diri. Di situ dalam pembacaan kita tadi dikatakan di situ ada mereka bertemu dengan 11 orang murid. 11 orang saudara-saudara, murid Yesus kan 12. Yudas sudah tidak ada. 11 berarti Thomas sudah ada di dalam kelompok itu. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada. Begitu Thomas datang, Yesus sudah meninggalkan para murid dan kemudian mereka sampaikan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Dan kemudian Thomas bilang, saudara ingat itu, sebelum aku mencucukkan itu dan seterusnya. Sampai di situ peristiwa ini terjadi dan kemudian datanglah kedua orang murid ini menceritakan pertemuan mereka di Emmaus, dalam perjalanan di Emmaus. Nah, di sini juga dikisahkan kepada kita pengakuan mereka bahwa Yesus pernah menampakkan diri kepada Petrus. Dan ini tidak kita temukan beritanya di dalam kitab-kitab Injil. Tidak ada kisah dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dan juga Yohanes, ketiga Injil yang menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Satu-satunya kisah penampakan Yesus kepada Petrus itu kita temukan dalam pasal 21 kitab Injil Yohanes.
Kitab Injil Yohanes pasal 21 banyak diragukan oleh para ahli karena menurut mereka pas Injil Yohanes seharusnya sudah berhenti pada pasal 20. Sehingga kalau kita menghayal seperti itu, maka pasal 21 kemungkinan besar menunjuk apa yang dikatakan oleh para murid ini bahwa Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Nah, lepas dari itu saudara-saudara, pertanyaan sekarang ialah kalau para murid yang ada di sana berjumlah 11 orang, maka siapa 2 orang ini? Injil Lukas katakan mereka 2 murid Yesus di dalam ayatnya yang ke-13 tadi. 2 orang dari murid-murid Yesus. Apalagi kemudian disebut namanya satu orang bernama Kleopas. Tidak ada murid yang namanya Kleopas di 12 orang itu. Nah, rupanya saudara-saudara, ada 2 kelompok murid Yesus. Kelompok yang pertama, ring 1, yang kita tahu itu yang 12 orang termasuk Yudas Iskariot, itu kelompok 12. Tetapi ada satu kelompok lain yang berjumlah 70 orang, itu di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 1, di sana ada 70 orang yang pernah ditunjuk oleh Yesus, dipilih oleh Yesus, dan kemudian diutus dua-dua. Diutus dua-dua untuk memberitakan Injil. Saudara bisa periksa Injil Lukas pasal 10 ayat 1. Dari antara 70 orang ini salah seorang bernama Kleopas. Dan kemungkinan besar satu orang teman Kleopas yang tidak disebut, kemungkinan besar adalah pasangannya berjalan seperti yang Yesus suruh. Injil Lukas pasal 10 ayat 1. Nah, sampai di sini saudara-saudara, saya menunjukkan kepada saudara-saudara, seperti inilah cara pengutusan Yesus. Setiap Yesus mengutus murid-muridnya, dia mengutus mereka dua-dua, berjalan dua-dua. Supaya kalau satu sakit, yang satu ada yang bikin kuat. Kalau satu tidak malas, ada yang kasih ingat. Kalau ada seperti itu. Itu sebabnya ketika di satu Jumat, kemudian ketika kami masuk dalam proses pemilihan penatua diaken, dan kemudian saya ditanya pendapat, berapa kita butuh, kita memilih berapa penatua dan diaken di dalam Jumat Pendeta. Saya bilang, kalau kita pakai sistem pendampingan, maka satu kelompok mesti didampingi oleh satu pasang, penatua dan diaken. Kenapa? Itu bukan gagasan saya, itu gagasan, itu cara yang dipakai oleh Yesus. Dia mengutus murid-muridnya. Supaya kalau satu tidak peduli, satu bermasa bodoh, ada satu yang sehingga mereka dapat berjalan bersama-sama. Nah, ini keterangan tentang siapa kedua orang ini, Kleopas dan satu orang yang tidak ditahu namanya. Karena di dalam ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan beberapa dari perempuan dari kalangan kami. Beberapa perempuan dari kalangan kami. Berarti mereka ini merupakan bagian dari 70 orang murid yang dekat dengan Yesus. Pertanyaan selanjutnya saudara-saudara, mengapa kedua orang ini tidak menyadari kehadiran Yesus? Mengapa mereka tidak mengenal Dia? Apa yang menghalangi pandangan mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Saudara ingat kisah perjumpaan Yesus dengan Maria? Maria tidak mengenal Yesus karena air matanya penuh, matanya terlalu penuh dengan air mata. Sehingga dia tidak dapat dengan jelas melihat dengan siapa dia berbicara. Sehingga dia kira itu penjaga tukang kebun. Tapi dari kasus para murid yang 2 orang ini kita dapat mengidentifikasi pertama, sama seperti Maria Magdalena, di dalam ayat 7 di sana dikatakan muka muram, mereka sedih. Duka cita dan kesedihan menyelimuti mereka. Mengapa mereka bersedih? Mereka bersedih karena Yesus orang Nazaret, seorang nabi yang hebat, seorang yang saudara-saudara, sampai kitab Maleaki perjanjian lama ditutup, seorang ahli mengatakan
sekitar 450 tahun tidak pernah ada muncul satu orang nabi pun dalam masyarakat Israel. Tidak pernah ada tanda-tanda kehadiran Allah melalui nabi sepanjang antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebabnya kenapa kita bisa memahami kerinduan murid ini. Dia nabi besar yang muncul. Sudah berapa ratus tahun tidak pernah ada tanda-tanda kehadiran Allah, tetapi melalui dia kita melihat kuasa yang luar biasa dalam perkataannya, dalam tindakannya. Tetapi pemimpin agamanya kita bunuh dia. Dia meninggal bukan karena kecelakaan, dia meninggal bukan karena sakit penyakit. Pemimpin agamanya kita yang menyerahkan dia. Mereka diliputi kesedihan, mereka diliputi kekecewaan. Nabi mereka, Nabi Israel diserahkan dan dibunuh di depan mata mereka. Diserahkan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka. Alasan kedua, kenapa mereka tidak dapat mengenal Yesus, saudara-saudara. Ayatnya yang sebentar. Di dalam ayatnya yang ayat 20, ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena mereka sama sekali tidak berharap melihat dia bangkit. Kenapa mereka tidak berharap bertemu? Yesus sudah mati. Siapa yang mau percaya ada orang bangkit dan berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara? Para murid. Jadi Injil Lukas mengungkapkan kepada kita, membawa kita kepada pengalaman yang ini manusiawi, ini normal. Mereka sama sekali tidak berharap bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bisakah orang mati bangkit? Itu pertanyaan yang kita juga ajukan. Jadi mereka tidak, yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus ialah karena mereka memang sama sekali tidak berharap akan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus orang Nazaret itu mestinya datang sebagai penyelamat mereka, yang membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa-bangsa yang menjajah mereka, Romawi. Mereka membutuhkan seorang satria, bukan seorang juru selamat. Alasan ketiga mengapa mereka tidak mengenal Yesus yang bangkit ialah ayat 25. Karena mereka tidak memahami kehendak Allah seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, sehingga Yesus mesti menjelaskan kepada mereka. Mereka berpikir bahwa Mesias akan datang sebagai pembebas mereka dari kuasa-kuasa asing. Mereka tidak pernah berpikir, mereka tidak dapat memahami bahwa Mesias akan datang dan melalui jalan penderitaan dia akan memperoleh kemuliaan. Saya percaya sama seperti para murid, saudara-saudara. Sulit bagi kita untuk percaya jalan kemuliaan, jalan kebesaran itu kita akan tempuh, kita akan peroleh melalui jalan penderitaan. Sulit bagi kita untuk bertahan dan mengerti dan percaya bahwa di ujung jalan derita ini ada sukacita. Sulit bagi kita untuk mengakui sesuatu yang sulit, berat, menyakitkan sebagai sesuatu yang baik. Tetapi jalan-jalan Allah, saudara-saudara, Alkitab berulang kali ceritakan kepada kita, jalan-jalan Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Jalan-jalan Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Itu sebabnya kita mengerti mengapa sesudah kebangkitannya Yesus menggunakan 40 hari untuk mendidik, untuk mengajar murid-muridnya untuk percaya.
Saudara-saudara, sampai di sini saya mengharap saudara-saudara menyaksikan. Mereka adalah murid-murid. 3 tahun atau katakanlah paling lama 3 tahun karena mereka bukan kelompok 12. Kita tidak tahu tahun keberapa mereka datang, bulan keberapa mereka mulai mengikuti Yesus. Tetapi perhatikan bahwa mereka adalah murid-murid. Mereka orang-orang yang selalu berada di sekitar Yesus. Mereka orang-orang yang pernah diutus Yesus, pasal 10 ayat 1. Mereka diajar oleh Yesus, mereka berhadapan muka dengan Yesus hampir mungkin tiap-tiap hari. Tetapi selama itu mereka tidak mengenal Yesus sebagaimana adanya Dia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, hai orang bodoh, kenapa kalian lamban sekali? Kenapa? Karena mereka mengenal Yesus hanya sebagai orang Nazaret. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi yang berkuasa dan seterusnya. Mereka ikut Yesus tetapi pengenalan mereka tentang Yesus tidak penuh. Sama seperti banyak kita saudara-saudara ikut Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengenal Dia dengan benar. Kita hanya mengenal Dia pada sisi yang satu. Saya pernah menjelaskan saudara-saudara, sampai sekarang banyak sekali orang Kristen sulit sekali untuk menerima bahwa Yesus pada satu pihak Dia Allah dan manusia, sulit sekali untuk menerima bahwa Yesus adalah manusia. Orang-orang di luar Kristen sulit sekali untuk mengakui bahwa Yesus dan menerima Yesus adalah Allah. Itu orang-orang di luar. Tetapi orang-orang di dalam gereja sulit sekali menerima dan mengakui Yesus adalah manusia. Sampai detik ini. Alkitab mengajarkan kepada kita, Yesus adalah Allah tetapi juga Dia pada satu sisinya Dia adalah manusia. Kita tidak hanya mengenal Yesus sebagai Allah saja, ini baru kebenaran yang setengah. Karena Dia juga adalah manusia. Makanya kita menyebut Dia Yesus. Ingat saudara-saudara, Yesus itu nama seorang bayi yang diberikan ketika Dia lahir di Bethlehem. Dan nama itu tetap diberikan kepada Dia sampai detik ini. Artinya di dalam sorga ada seorang manusia bernama Yesus. Yang ada di sana dengan tubuh mulianya. Tubuh yang nanti kalau kita ke sana kita akan seperti itu. Saudara-saudara, saya juga mengatakan sama dengan konsep gagasan kita tentang Allah. Banyak orang memahami Allah itu adalah Allah yang mengasihi, amin. Tetapi itu baru kebenaran yang setengah. Karena kebenaran yang penuh tentang Allah ialah bahwa Dia bukan hanya Allah yang mengasihi, tetapi Dia juga adalah Allah, adalah terang. Sebab kalau kita hanya memahami Allah adalah kasih, kita bisa bilang, oh Allah kan mengasihi saya, terserah saya mau bikin apa. Saya mau bikin dosa lagi, itu yang Allah itu mengasihi, tidak. Allah mengasihi kita, pada satu pihak Dia juga adalah Allah yang di dalam Dia tidak boleh ada dosa. Kalau kita hidup di dalam kebenarannya, kita berjuang dalam ketaatan kepadanya, maka di sana kita akan mengalami kasih-Nya. Ini kebenaran yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang Allah, tentang Yesus dan seterusnya. Saya ingat kok saudara-saudara kisah Ayub. Kalau saudara-saudara ikut kisah Ayub, ya bagian Alkitab yang paling sering kita baca nanti pada waktu penghiburan atau kematian. Dan kemudian di sana kita belajar seorang yang menderita luar biasa tetapi bertekun dalam imannya. Apakah cuma itu isi kitab Ayub? Kalau isi kitab Ayub hanya tentang seorang yang bertahan dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kemiskinan dan seterusnya, kitab Ayub tidak perlu sampai 42 pasal. 5 pasal cukup. Tetapi kalau saudara baca seterusnya, maka saudara akan tiba pada kesimpulan. Pasal 1 mengungkapkan betapa Allah mengenal Ayub. Apakah engkau melihat hambaku Ayub, seorang yang paling setia, yang tidak ada duanya? 2 kali Allah mengatakan itu tentang Ayub. Allah sangat mengenal Ayub. Tetapi dari pembacaan kitab Ayub kita tahu bahwa ternyata Ayub tidak mengenal Allah seperti Allah mengenal dia. Itu sebabnya pada bagian kitab Ayub kita membaca di sana pengakuan Ayub, saya menarik kata-kataku dan saya berlutut di dalam debu.
Jadi sepanjang kitab Ayub, saudara-saudara, Ayub dipimpin untuk datang mengenal Allah. Dan seperti itulah saudara-saudara yang kita temukan sepanjang penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Ia membawa murid-muridnya untuk mengenal Dia. Siapa Dia sebenarnya? Siapa Dia sesungguhnya? Dia memimpin Maria Magdalena untuk mengenal siapa Dia. Maria, sekarang kau dapat bilang Allah itu Allahmu, Bapa itu Bapakku. Dia menjelaskan siapa dirinya kepada para murid yang tidak percaya tentang kebangkitan. Ia menunjukkan dirinya kepada Thomas, sehingga Thomas menjadi orang pertama di dalam Alkitab yang mengeluarkan pengakuan, yang memberikan pengakuan kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah saudara-saudara, sampai di sini teks ini adalah sebuah kesaksian. Teks ini memimpin kita untuk melihat penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Dan dari kesaksian mereka kita diberitakan dan kita percaya dari kesaksian mereka. Tapi kita juga mesti bertanya saudara-saudara, sampai sekarang ini apa makna penampakan Yesus kepada murid-muridnya ini? Mengapa penampakan kepada dua orang ini di luar ring satu yang saya sebut tadi, mengapa menjadi begitu penting bagi kita saat ini? Saudara-saudara, supaya kita masing-masing dapat memeriksa kehidupan kita. Supaya ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dan berat dalam kehidupan kita, kita berduka cita, kita menghadapi beban-beban dalam hidup, kita berada di dalam persekutuan sekalipun, melalui pembacaan ini kita diundang untuk melihat kehadiran Allah. Allah hadir. Yesus ada di tengah-tengah kita. Seringkali penderitaan, kesakitan, kesulitan membuat kita titik pusat fokus kita kepada persoalan itu dan lupa bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Sama seperti kisah Yesus menenangkan badai, saudara-saudara ingat? Saudara ingat bagaimana paniknya para murid sampai kemudian mereka membangunkan Yesus. Kemudian Yesus menghardik mereka, hai orang tidak percaya. Kenapa Yesus menghardik mereka? Mereka lupa, saya ada di dalam perahu itu. Kenapa kalian tidak percaya? Saya ada di dalam perahu. Saya ada bersama-sama dengan kalian. Jadi pembacaan ini hendak mengingatkan saya dan saudara-saudara. Dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan berat, kita menghadapi berbagai kesengsaraan, kekurangan, kemiskinan, kelaparan, sakit, penyakit. Kita diajar untuk melihat kehadiran Allah. Dia ada. Dia sedang menyertai kita, Dia sedang bersama dengan saya dan saudara-saudara. Kebenaran kedua yang hendak diajarkan kepada kita ialah menyaksikan Dia di dalam firman-Nya. Di dalam kitab 2 Timotius, saudara-saudara, kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15, di sana Paulus menulis begini kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi setiap kali kita membaca kitab suci, saudara-saudara, kita sedang membaca pekerjaan Allah, kita sedang membaca apa yang sedang Allah buat, supaya dengan cara itu saya dan saudara-saudara memperoleh keselamatan. Setiap kali kita membaca kitab suci, maka pertanyaan terbesar kita ialah, apa yang disampaikan, dikatakan, dituliskan kepada kita tentang Yesus di sini? Kan Yesus bilang, semua yang ditulis kitab suci itu tentang aku. Karena itu pertanyaan terbesar kita setiap kali kita membaca kitab suci ialah, apa yang dikatakan kitab tulisan ini tentang Yesus Kristus? Jadi bukan tentang kita dulu yang kita cari. Bukan tentang bagaimana saya memperoleh, bagaimana saya penghiburan kekuatan dulu di dalam teks ini. Tidak. Yang pertama mesti kita cari ialah apa yang teks itu katakan tentang Yesus Kristus. Dan dari sana kita memperoleh apa yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita.
Yang selanjutnya saudara-saudara, kebenaran yang selanjutnya yang kita temukan dari teks kita tentang perjumpaan para murid ini ialah mereka kembali dan bercerita kepada para murid. Mereka memulai perjalanan mereka ke Emmaus dengan duka cita. Tetapi kemudian dikisahkan kepada kita bagaimana mereka kembali dengan sukacita sesudah mereka berjumpa dengan Yesus. 2 kali dikatakan dalam pembacaan kita Yesus memecah-mecahkan roti. Ketika kami diskusi dengan teman-teman dalam teks ini, mereka ada yang bertanya begini, kenapa mereka baru sadar bahwa inilah Yesus ketika Yesus memecah-mecah roti? Alasan pertama, ini tindakan terakhir yang dilakukan oleh Yesus sebelum ia menderita dan mati, sebelum ia mati. Tetapi ada alasan lain, saudara-saudara. Yesus tidak mungkin pecah-pecah roti dan kemudian Di dalam pasal 22, Yesus katakan, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kemudian dia mengambil cawan pengucapan syukur. Inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan. Bagaimana mereka mau tidak ingat, saudara-saudara, kalau Yesus bilang begitu. Dan ketika mereka sadar, Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka katakan, itu Yesus. Jadi setiap kali Yesus memecah-mecahkan roti, dia katakan, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Hari ini saudara-saudara kita juga diundang bersama-sama, sama seperti 2 orang murid ini untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi kita diundang untuk dia lebih dalam lagi. Menyaksikan kehadirannya, memperjelas kehadirannya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Saudara bisa bercerita tentang pengalaman hidup yang sulit dan berat sebagai orang-orang Kristen, tetapi ingatlah tentang kehadirannya. Alkitab memberikan kepada kita jaminan kehadiran Yesus Kristus, yang pada hari ini pun kita akan lakukan melalui pelayanan perjamuan kudus, di mana saudara-saudara akan mengambil bagian di dalamnya. Karena itu dari firman Tuhan ini kita diajar saudara-saudara untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Supaya kita tidak menjadi para murid seperti para murid yang bersama-sama dengan dia tetapi mereka tidak mengenal dia dengan seutuhnya. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan ialah harapan-harapan mereka. Yesus yang seperti apa yang mereka mau. Yesus seperti apa yang mereka inginkan, dan bukan Yesus Yesus tidak memberikan kepada kita. Yesus dia seperti gambaran kita. Yesus mau kita mengenal dia seutuhnya, ini saya, bukan seperti yang kamu bayangkan, kamu pikirkan. Dan Yesus inilah yang mengundang saya dan saudara-saudara berjalan dalam hidup. Mengubah seluruh pandangan-pandangan kita, sudut pandang kita tentang hidup ini. Tentang penderitaan, tentang kesulitan, tentang kesakitan dan seterusnya. Karena itu kiranya berita penampakan Yesus yang bangkit ini kepada para murid juga menjadi kekuatan bagi kita untuk kembali melanjutkan tanggung jawab hidup masing-masing kita. Untuk mempercayai dia seutuhnya, bahwa dalam segala keadaan dia ada. Ingat saudara-saudara perkataan Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara-saudara dalam pergumulan yang bagaimanapun. Dia telah bangkit. Dan dia memberikan kepada kita kekuatan baru dan semangat baru untuk melanjutkan hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita yang kita sudah siapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan bagi dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita mengiring persembahan syukur kita dengan melakukan NKB 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang yang sangat lemah. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang beri sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara.
Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ia menghendaki supaya gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 22, ayat 14-20 yang berbunyi demikian. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama sebagai ungkapan syukur dan puji-pujian kita kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus sekarang kita dapat mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sambil kita menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Jemaat mempersiapkan hati, kita mengangkat pujian bersama Kidung Jemaat 361, "Di salibmu ku sujud." Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Saudara-saudara, karena perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka janganlah hati kita terikat pada anggur dan roti yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Bagi saudara-saudara warga Sidi dan anggota baptis dewasa yang telah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya undang berdiri. Silakan.
Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Ambillah. Silakan. 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 Saudara-saudara, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sambil kembali saudara-saudara, kita mengangkat pujian dari nyanyian NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan.
ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau suka. Ku mau ikut walau suka. Ku mau ikut walau suka. Kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia. Ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara, mari bersama-sama kita membaca Mazmur Pujian, Mazmur 103, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 103, ayat 1 sampai 4. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami kembali lagi kepadamu datang mengangkat syukur. Berterima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu saat ini. Duduk di sekitar firman-Mu, dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami. Menyaksikan dan mengalami betapa baiknya dan setianya Engkau memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih lagi oleh karena Engkau terus menunjukkan kepada kami kebenaran firman-Mu tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami betapa sering kami melupakan kehadiran-Mu. Betapa sering kami gagal menyaksikan kehadiran dan penyertaan-Mu. Oleh karena berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Oleh karena harapan-harapan hidup yang tidak jalan seperti yang kami pikirkan dan kami inginkan. Karena itu kami datang mohon ampun kepadamu Bapa. Dan biarlah Roh-Mu menolong kami lagi untuk terus menyaksikan bahwa dalam keadaan bagaimanapun hidup kami, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau telah bangkit untuk itu. Engkau telah bangkit supaya Engkau dapat menyertai kami sampai selama-lamanya. Supaya kami dapat menyertai, mengalami penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu. Kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan ini Bapa. Dan karena itu, perkenankanlah kami untuk memohon kepadamu supaya Roh-Mu terus menggerakkan kami. Dan menolong kami untuk membaharui komitmen kami mengikut Engkau. Supaya kehadiran-Mu dalam hidup kami dapat terus kami saksikan dalam setiap kata, perbuatan, dan tindakan-tindakan kami.
Materaikanlah firman-Mu ini di dalam setiap hati kami, Bapa. Dan buatlah ia bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu dan yang menjadi berkat bagi sesama kami. Sekarang Bapa di dalam surga, sesudah kami menikmati persekutuan ini, menikmati saat duduk dekat padamu melalui mendengar firman-Mu, kami semuanya akan kembali melanjutkan tanggung jawab pengabdian kerja kami masing-masing. Anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan setiap rutinitas aktivitas yang mereka geluti. Kembali ke tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka. Kembali ke tempat-tempat kerja berjeripaya mereka. Kepadamu kami mohon penyertaan, supaya Engkau kembali menyertai anak-anak-Mu ini, Bapa. Supaya tempat-tempat di mana mereka bekerja mengabdikan hidup mereka, bahkan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka, mereka terus saja menyaksikan kehadiran-Mu. Dan biarlah di sana mereka terus melayani Engkau dan bersaksi tentang Engkau yang telah menyelamatkan hidup mereka. Beberapa anak-anak-Mu berada di tempat-tempat kerja di mana mereka bergumul oleh karena mereka dikelilingi dengan saudara-saudara yang tidak seiman dengan mereka. Beberapa anak-anak-Mu bergumul di tempat-tempat kerja oleh karena perlakuan-perlakuan yang mereka terima. Ingatkan mereka, Bapa, untuk menjadikan segala kesempatan untuk terus bersaksi tentang mengikut Engkau dengan setia. Tolonglah mereka, Bapa, supaya dengan cara apapun tidak ada yang dapat mengubah mereka untuk terus melayani Engkau di tempat-tempat kerja mereka. Karena di sana mereka dapat memberikan segala kemampuan terbaik mereka. Bahkan sekalipun karena ketaatan kepadamu mereka diperlakukan tidak adil dan mereka dirugikan, ingatkan mereka bahwa mereka melayani dan mengabdi kepadamu. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohon supaya Engkau terus meneguhkan kami anak-anak-Mu, supaya dimanapun kapanpun pun kami setia. Anak-anak kami akan kembali ke bangku-bangku pendidikan mereka. Anak-anak kami yang telah menyelesaikan ulangan-ulangan sehingga mereka sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tingkat-tingkat yang lebih tinggi dalam pendidikan, dalam kelas-kelas pendidikan mereka. Bahkan anak-anak kami akan memasuki perguruan tinggi, SMA dan SMP. Engkau terus menyertai dan menolong anak-anak kami, Bapa. Dan biarlah dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengenalan akan Dikau. Ingatkan kami sebagai orang tua mereka bahwa warisan terindah, termanis, dan termahal yang dapat kami tinggalkan dan berikan kepada mereka ialah Engkau, ya Kristus, yaitu iman kami kepadamu. Karena itu tolonglah anak-anak kami, anak-anak muda kami, supaya mereka bertumbuh hanya di dalam Engkau. Mereka yang bergumul mencari lapangan-lapangan pekerjaan, mereka yang bergumul mencari pasangan-pasangan hidup mereka, ingatkan mereka bahwa masa depan dan rancangan-Mu sempurna bagi mereka. Supaya dengan itu mereka menaruh hidup dan masa depan mereka hanya pada penyelenggaraan. Berkati anak-anak-Mu dalam jeripayah dan pengabdian mereka sebagai pegawai negeri sipil, abdi negara, TNI dan Polri. Mereka yang mengabdi hidup sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga medis, mereka yang menjalankan usaha-usaha keluarga, wira swasta, mereka yang bekerja di berbagai bidang lapangan-lapangan pekerjaan, sertai terus anak-anak-Mu, Bapa, supaya tempat di mana mereka pergi adalah tempat-tempat di mana mereka berbuah-buah bagi-Mu. Saat kami duduk bersama sebagai saudara bersaudara, Bapa, kami teringat kekasih-kekasih kami. Mereka yang terus dalam pergumulan hidup, dalam perjuangan hidup.
Seharusnya mereka yang terbaring rumah oleh karena sakit penyakit, entah di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah kediaman mereka masing-masing. Orang-orang tua kami dalam usia lanjut mereka, beberapa di antara mereka tidak dapat lagi ikut mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan seperti ini. Karena mereka terbaring di rumah-rumah kediaman masing-masing oleh karena tubuh fisik mereka yang semakin hari semakin merosot. Kami mohon kepada mengingatkan kami semua bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Tubuh fisik saudara-saudara, bahkan kami sekalipun Bapa dapat berubah, tetapi kami memiliki Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah. Karena itu kami percaya Engkau dan penyertaan-Mu akan terus menjadi bagian saudara-saudara kekasih kami. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya Padamu ada segala kuasa yang mereka perlukan untuk terus memperoleh penyembuhan dan pemulihan. Dan biarlah Engkau berperkara bagi mereka, menjadi sumber dari segala yang mereka perlukan. Kami terus berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami, Bapak Thomas dan Dipayung yang sedang pemulihan pasca menjalani operasi, Ibu kekasih yang juga sedang dalam pergumulan sakit penyakit di rumah bersama dengan anak mantu, anakmu Penat Tisal Lakasa yang sedang dalam menjalani pemulihan dan sedang mempersiapkan diri untuk menjalani proses pengobatan selanjutnya. Kami berdoa Bapak, kiranya Engkau terus menyertai saudara-saudara kekasih kami, orang tua kekasih kami dalam usia lanjut dan dalam pergumulan sakit penyakit, Ibu Maria Paluruan, Ibu Nel Celomban, Ibu Maria Londong Salu. Kami berdoa bagi mereka ya Allah, dan memohon Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh mereka, menganugerahkan kepada mereka ketenangan, karena percaya bahwa Engkau menyertai mereka dengan kasih. Kami juga datang berdoa di hadapan-Mu ya Allah, mengucap syukur untuk kesempatan menyaksikan betapa berkat-Mu selalu tersedia bagi kami tengah-tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu. Seharusnya ketika Engkau menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami, yang Kau tambahkan usia di antara tanggal 25 April sampai dengan tanggal 1 Mei ini, baik mereka yang Engkau karuniakan 1 tahun usia dan juga mereka yang Kau tambahkan 1 tahun usia dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka sebagai suami dan istri. Seharusnya kami menyebut di hadapan-Mu hari ini kekasih kami Lionel Davin Widianto yang Kau tambahkan 1 tahun usia. Bersama dengan kekasih kami, bersama dengan keluarga, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau sumber dari berkat ini. Lagi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memperlengkapi saudara-saudara kekasih kami dengan apa yang mereka perlukan untuk menjalani tahun-tahun yang Kau sediakan bagi kami. Tahun-tahun di mana mereka dapat berbuah-buah bagi-Mu. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang dalam minggu ini akan melakukan perjalanan keluar kota Kendari, bahkan Sulawesi Tenggara. Terus kami menyebut di hadapan-Mu keluarga Penatua Ari Suba yang akan berangkat ke tanah Papua. Engkau menyertai persiapan-persiapan dan rencana keluarga. Berkati kami semuanya Bapa sebagai anak-anak-Mu dalam setiap tanggung jawab hidup kami. Ingatkan kami bahwa setiap kali kami datang kepada-Mu, kami dapat pulang dengan tenang dan sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan pelayanan jemaat-Mu yang akan berlangsung sepanjang minggu baru ini. Persiapkan keluarga-keluarga yang akan menerima pelayanan jemaat-Mu. Pendeta Penatua Diakon, terus pelayanan kategorial, bahkan bersama dengan seluruh jemaat-Mu di 5 rayon pelayanan jemaat, tolong kami, supaya dalam segala apapun yang kami kerjakan, di sana nama-Mu dipermuliakan. Keluarga-keluarga yang akan menerima pelayanan, kiranya Engkau terus menyertai mereka supaya pelayanan yang mereka terima menjadi kesaksian tentang iman mereka kepada-Mu di lingkungan di mana mereka tinggal. Kami juga datang berdoa menyerahkan semua mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan ini,
yang memberi diri untuk terus mengambil bagian dalam pelayanan. Sebagai pengurus dan pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja, BP3J, panitia-panitia yang bekerja dalam lingkup jemaatmu, tim Posyankes, tim musik, tim multimedia, koster tata usaha. Kami datang berdoa kepadamu memohon supaya segala yang kami perlukan tersedia melalui anak-anakmu, supaya kami dapat berjalan bersama-sama untuk membangun jemaatmu ini. Dan di atas segalanya ialah supaya persekutuan yang kami alami bersama-sama dalam Jemaat Orayat Labora ini menjadi kesaksian tentang Engkau Tuhan kami. Bapa di dalam surga, terus pelihara kami, anak-anak kami, bahkan anak-anak kami yang masih dalam gendongan, sertai supaya mereka semakin bertumbuh besar, mereka sehat, terpelihara di dalam kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, dan memohon Engkau terus campur tangan dalam segala upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemerintah dan bangsa kami. Terima kasih untuk setiap keadilan, terima kasih untuk setiap yang baik yang terus kami terima dari tangan-Mu, dan kami percaya ini bagian dari cara Tuhan memberkati kehidupan bersama kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa menaikkan syukur kami ini di hadapan-Mu, dan memohon di atas semuanya biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai dan mengerjakan apa yang Kau pandang baik bagi hidup kami. Ini doa kami kepadamu Bapa. Ini syukur dan permohonan kami yang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan warta jemaat tanggal 1 Mei 2022. Saya langsung pada angka Romawi ketiga, pelayanan khusus. Pada minggu depan, 8 Mei 2022, akan dilaksanakan peneguhan sidi pada ibadah jam kedua atas nama Hengki Tea. Selanjutnya Romawi keempat, ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga ini tidak ada perubahan. Hari Selasa di rayon 4, hari Jumat di rayon 4 dan rayon 3. Tidak ada perubahan. Begitu pula angka Romawi 5 juga tidak ada perubahan. Angka Romawi 6. Bagi saudara-saudara atas nama Majelis Jemaat Orayat Labora, bagi saudara-saudara yang berulang tahun, pada minggu ini kami ucapkan selamat berulang tahun. Semoga Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup saudara-saudara. Begitu pula yang berulang tahun pernikahan atau perkawinan pada minggu ini, atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan selamat berulang tahun pernikahan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi kepala di dalam keluarganya. Tuhan memberkati. Angka Romawi 8, penyampaian. Yang pertama, tentang persembahan syukur bulanan. Minggu depan, tanggal 8 Mei 2022, akan dilaksanakan persembahan syukur bulanan anggota jemaat. Disilakan untuk mengambil amplop masing-masing di kotak info rayon di depan. Berikut niat nikah. Datang dari saudara Jimmy Saputra dengan Rahayu Supriyani yang direncanakan pada Sabtu 14 Mei 2022 dengan pelayan Pendeta Martinus Pong Turunan STH. Berikut berita sukacita. Telah lahir seorang putri pertama dari keluarga Dian Prasetyo Nugroho dengan normal bivarian Padangaran pada hari Minggu 24 April 2022 di Rumah Sakit Tiara.
ibu dan anak dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari PKPKB Orel. Dalam persiapan kegiatan PKPKB Jemaat Orait Labora masuk desa di Gep Sultra Jemaat Maesa Leleka, Konawe Selatan, Wolasi Konawe Selatan, yakni pada bulan Juli 2022. Untuk itu, kaum bapak akan melaksanakan aksi parkir setiap minggu, mulai hari Minggu 1 Mei hari ini, dan penjualan daging, juga aneka makanan. Mohon partisipasi kita semua dari warga jemaat. Selanjutnya, aksi dana. Hari ini, 1 Mei 2022, PMK Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo akan mengadakan pencarian dana dalam rangka Paskah dalam bentuk persembahan puji-pujian dan bazar makanan jadi atau bakpao yang berisi ayam. Dimohon partisipasi warga jemaat dan kita semua. Selanjutnya, Posyankes akan segera dibuka mulai tanggal 8 Mei, hari Minggu depan, 2022. Bagi warga jemaat yang ingin memeriksakan kesehatannya, disilakan pelayanan dilaksanakan setiap selesai ibadah jam pertama. Selanjutnya, anggota jemaat baru. Nama kepala keluarga, Gustom Parayo SPD. Anggota keluarga, Risnawati Esos MH, istri, Gilsa Immanuela R. Parayo, anak. Pindahan dari jemaat Tisarahi Taubonto. Alamat Jalan Banda, BTN Bukit Marwa Len, Blok B20, masuk Rayon 4. Apabila Bapak Gustom Parayo SPD bersama keluarga saat ini ada di tengah-tengah kita, kami mohon untuk bisa berdiri sejenak. Ya, mungkin sudah masuk tadi pagi atau sebentar jam terakhir. Selanjutnya, anggota jemaat baru. Nama Ibu Elizabeth Sandil. Alamat Jalan Oikumene nomor 588. Saya ulangi, alamat Jalan Oikumene nomor 58B. Masuk Rayon 2. Apabila Ibu Elizabeth Sandil ada di tengah-tengah kita, kami mohon berdiri. Juga sudah hadir tadi pagi atau jam ketiga sore nanti. Yang terakhir, jemaat yang hadir pada kebaktian jam kedua ini, laki-laki 55 orang, perempuan 83 orang, jumlah 138 orang. Demikian warta jemaat, kami ucapkan terima kasih. Jemaat silakan berdiri, mari kita mengakhiri rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyikan NKB nomor 197 ayat 1 dan 2, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untuk
Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi sekali lagi dari NKB 197 ayat 3 dan 4, besarlah untungku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di surga yang megah, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.